karena nggak nganggap dunia. Terus satu kresek itu garamnya keluar. Nah, jadi waktu masak kan pakai kayu, mau mati kayunya. Nah, uangnya ini jadi kertas, ditiup supaya nyala. Jadi uangnya dibakar untuk masak nasi aja. Padahal kalau kita beli nasi berapa? Ada 100 juta itu dimasukin untuk bakar nasi. Nanti mati ini nasinya, jangan. Nah, itu bisa diikuti, bakar dulu. Karena beliau menganggap uang ini sudah kertas. Tapi kita menganggap uang itu cara pikirnya udah beda, cara perbuatannya udah beda, maksudnya berbeda. Kita tidak boleh mengikuti yang disebut gorong, gila, ya. Nah itu gila sama Allah, bukan gila sama manusia. Jadi nggak ada hukum, masa dulu dibakar hanya untuk manasin nasi, ya itu uang satu kresek. Nah sama lagi, ada waktu imam sembahyang. Imam sembahyang, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Wah, saya di belakang. Itu nanti ada tamu 7. Bosin, belikan sego goreng 7, 8 ada tamu. Dia kepingin nasi goreng itu. Yang satunya kepingin nasi bungkus. Ya, belikan. Ngomong-ngomong sampai jauh keluar sana. Nah, kita kan nungguin di belakang. Balik lagi, masuk, iya karena berdua, iya karena sain. Bisa diikuti? Bisa atau enggak? Nah, kita harus sembahyang lagi. Ya ini yang namanya wali-wali. Gitu. Tapi yang demikian itu tidak lain karena petunjuk Allah. Ya, kita belum dapatkan kedudukan seperti itu, kita tidak boleh bersuudzon. Paham sudah? Sangka buruk itu adalah dosa, gitu. Jadi kalau kita mau yang baik harus punya sangka yang baik. Paham sudah? Nah, misalnya kalau melihat dari kondisinya, nah petunjuk Allah yang benar. Misalkan petunjuk Allah, kamu tidak boleh makan di situ, ya kan? Itu ada alim-alim banyak. Ular kamu nggak makan di situ. Nah kalau dilihat nggak sopan, luar saya. Ya, luar petunjuk Allah yang benar, nggak boleh makan di situ. Makananmu nanti rezeki di sana. Lah kan menuruti petunjuk Allah, bukan menuruti petunjuk manusia. Ngerti? Petunjuk manusia atau petunjuk Allah yang benar? Ah, yang benar yang mana? Nah, jadi kalau petunjuk Allah yang benar, maka itu latihannya adalah betul-betul zikir Allah. Ya, dengan zikir itu insya Allah dapat petunjuk Allah. Ngerti maksudnya? Nah, anak Nabi SAW sama. Bagaimana? Masuk akal kalau Nabi diangkat Mi'raj 1 malam. Nah, masuk akal atau tidak? Nabi diangkat ke langit 7 dengan berbagai masalah. Mulai langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masuk akal? Nah, tidak masuk akal. Tapi bagaimana caranya kita percaya? Gampang. Nabi bisa masuk langit 7 karena diberangkatkan. Bukan berangkat, diberangkatkan. Contoh, semut. Semut kalau langsung ke Jakarta bisa nggak? 1 malam. Tapi 2 jam sampai. Semut dimasukkan botol, dibawa ke pesawat. Taruh di Monas. Iya, semut masukin botol, bawa naik pesawat, 2 jam sampai. Tunjukkan Monas, Ancol semuanya.
sampai tiba pulang lagi dibalik namanya di tempat teman-temannya cerita semutnya, saya dari Ancol gendeng kamu, iya kan? Kamu sini saja sampai Wonokromo nggak mungkin 1 hari sampai. Kamu ngomong di Ancol, kamu di sini diberangkatkan. Jadi kalau diberangkatkan tidak sulit. Nah, begitu pula kalau manusia juga dikehendaki tidak sulit. Ya, yang melarat dikehendaki jadi kaya nggak sulit, yang kaya dikehendaki melarat nggak sulit. Ya, tidak sulit. Menunggu dikehendaki ini yang susah, ya kan? Banyak orang menghendaki tapi tidak dikehendaki, begitu. Di sini nanti disalin karena sifatnya doa-doa makan yang tidak penting yang sudah sering dikatakan, tapi periwayatan yang mana Rasulullah SAW ini adalah figur yang betul-betul yang bisa diikuti. Indah nanti dunianya indah, akhirnya indah. Tapi kalau menuruti petunjuk manusia, ya, kamu susah. Karena apa? Petunjuk manusia ini nggak berpedoman sama Al-Quran dan hadis, maunya sendiri kan, ya kan? Kalau ngaji milih-milih, jadi yang menentukan kan dia, bukan Rasulullah, bukan Al-Quran. Nah, kalau milih-milih tadi ya dipilih, sedekah milih-milih, nanti doanya juga dipilih-pilih, ngerti? Kalau orang nggak punya, jangan. Kalau orang kaya boleh, betul. Milih-milih, nanti doanya berdoa dipilih-pilih juga sama Allah, nggak benar ini. Kalau nggak bagus, dibuang sama Allah. Jadi kalau sedekah jangan milih-milih, sampai makhluknya pun diberi makan, ya. Itu supaya doa kita yang lalai yang ini diterima semua, ya. Si ngantuk-ngantuk ini doa itu diterima. Kalau milih-milih sedekah yang bagus saja dipilih, itu doanya yang jelek nggak bisa, yang ngantukkan enggak. Nah, kalau nggak kusuk nggak diterima. Makanya kalau sedekah jangan milih-milih, ya. Senang hati, siapa sedekah senang hati akhlak Nabi, maka Allah Ta'ala senang mengabulkan doamu. Begitu, ya. Kalau guru 1 juta, kalau ibunya 50.000, ya kan boleh-boleh. Masa kalau 50.000, nah itu milih-milih. Jadi kalau orang yang paling baik nggak milih-milih, ya. Mana yang ini kasih sedekah semua rata. Nah, jadi kalau ada yang jelek-jelek doanya ini tetap diterima sama Allah, gitu. Taring gini, ya Allah kasih rezeki kabul. Karena dulu dia orang gesekan dikasih duit, gitu. Nah ini Pak rezeki. Gesekan kan, nah, kamu ngesek doa dikabulkan. Nah ini nggak serius, amplopnya ditulisi serius, iya kan? Tapi kalau untuk orang yang aniaya nggak mungkin kasih gitu, betul ya? Mudah-mudahan besok nggak milih-milih. Jadi kalau kasih pecel semua pecel semua. Kalau gurunya kasih daging, yang nggak punya itu kasih banyak dok, nggak boleh. Ada daging ya daging terus semuanya, ya sama, paham? Latihannya begitu. Akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah figur. Maka di situ perumpamannya seperti Ibnu Abdul Mubarak, seorang tokoh
tokoh sufi Ibnu Abdullah Al-Mubarak. Ini tokoh yang sangat pemurah. Ya. Jadi kalau beliau itu naikkan haji, itu sahabat itu semuanya 30-40 naik haji. Memang terkenal pemurah. Tapi pada satu saat Ibnu Abdul Mubarak ini diuji oleh Allah. Diuji oleh Allah melihat seseorang yang nggak punya ini makan bangkai. Coba ini pada waktu naik haji bagaimana? Dilihat, bahkan ini siapa? Cucunya Nabi SAW, perempuan, janda, miskin, punya anak yatim. Dilihat dia mengambil bangkai kambing, bangkai ayam. Melihat begitu, ini berangkat mulai haji. Melihat demikian, ini ujian. Nah, bagaimana akhlaknya Nabi SAW dipakai Ibnu Abdul Mubarak. Maka berhenti, wahai perempuan yang tua, bukankah itu bangkai yang hukumnya haram, tidak boleh dimakan, dimasak karena sudah bangkai. Katanya si perempuan tadi mengatakan, haram bagi engkau, halal bagiku, karena aku tidak ada lagi yang saya makan. Terkejut, kenapa kau menghalalkan? Karena aku punya anak yatim yang di rumah ini belum makan 3 hari. Sedangkan engkau membawa orang haji sampai banyaknya begitu, sedangkan aku untuk makan tidak ada. Maka halal bagiku bangkai ini untuk aku masak, sedangkan haram bagimu yang berlebihan. Menangis. Ibnu Abdul Mubarak mengetahui demikian. Maka pikirannya mendapatkan petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Bagaimana aku kelak nanti naik haji di hadapan Rasulullah SAW, sedangkan aku melihat cucunya makan bangkai, sedangkan aku minta syafaat barokah di depan Rasulullah SAW. Apakah pantas hajiku ini? Maka dibatalkan sama Ibnu Abdul Mubarak. Wahai ibu yang tua, di mana rumah engkau? Ini pernah perjalanan mau berangkat lagi, langsung dibawa ke rumahnya anak. Dilihat ada anak yatim sudah lemas, belum makan. Akhirnya ditunaikan uangnya untuk haji tadi, dibelikan semua makanan, semuanya dibelanjakan sama anak yatim sepuas-puasnya, dan baju yang banyak. Pokoknya cukup untuk selanjutnya. Itulah akhlak Nabi SAW dipakai Ibnu Abdul Mubarak. Jadi tidak berangkat haji. Ya, kalau kita mati terserah, yang penting saya haji, kan gitu. Nah, ini imannya belum. Jadi setelah diberikan makan semuanya, hilangkan kepentingan pribadinya. Akhirnya malam Ibnu Abdul Mubarak bermimpi bahwa dia mendapatkan kedudukan dari Allah Ta'ala, dicatat sebagai haji sampai hari kiamat, mabrur. Jadi setiap tahun ditulis oleh Allah hajinya mabrur sampai hari kiamat, walaupun nggak haji. Jadi pahalanya itu kasih orang itu sampai pahalanya sampai hari kiamat, padahal nggak haji. Hanya dia kasih menghilangkan kesulitan orang lain. Nah, jadi kepentingan orang lain itu lebih
utama daripada kepentingan kita sendiri. Maka mudah-mudahan kita semua itu bisa mengikuti akhlak Nabi SAW. Bahkan di situ apa? Dan satu riwayat lain Ibnu Abdul Mubarak yang mana waktu haji semuanya dia bermimpi dari sekian ratus ribu siapakah haji yang diterima. Dari 100 ribu itu yang diterima cuma 10 orang haji mabrur, yang lainnya nggak mabrur. Kenapa demikian? Hanya karena perbuatan Ibnu Abdul Mubarak, maka di situ semua haji diterima karena dia perbuatannya memberikan makan sama orang yatim, bukan yatim sama orang mampu, yang nggak mampu. Itu semua 100 ribu ditutupi dengan perbuatan Ibnu Abdul Mubarak. Seharusnya hanya 5 orang atau 10 orang yang diterima hajinya, sedangkan Ibnu Abdul Mubarak tidak haji. Paham? Itu pakai ilmu. Jadi kalau mau naik haji, lihat tetangga kanan kiri sudah makan apa belum, ya. Kalau belum, kasih itu uang hajinya, ya. Jangan egois, pakai perayaan lagi, ya. Nah, demikian orang-orang beriman mendahulukan orang-orang yang susah daripada dirinya. Itu akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa memakainya. Jadi banyak hal yang perlu kita pelajari, bagaimana kita peduli dengan kepentingan orang lain, bukan kita peduli pada diri sendiri. Karena orang yang penting adalah mementingkan kepentingan orang lain. Untuk itu mudah-mudahan tidak terlalu panjang karena saya agak sakit, ya. Kemarin saya nggak keluar, ya. Mudah-mudahan nanti bisa ditambahkan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim mu'adzim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-surub wa ala alihi wa sahbihi mansub. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita mengucapkan dan memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana malam ini kita masih pada hadir di tempat ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat taufik hidayahnya, barakahnya kepada kita sekalian, dan mudah-mudahan kita tetap diberikan sehat walafiat, barakah serta diberikan sehat walafiat, agar kita mendapatkan satu ketakwaan yang terus prima, yang terus sampai di akhir hayat kita, diakhirkan husnul khotimah. Para hadirin dan hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah, berbicara tentang akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berhenti-hentinya dan tidak ada putus-putusnya. Bahkan setiap kita memuji atau menilai baginda, di situ ditemukan lagi tambahan-tambahan kemurahan-kemurahannya dan kemuliaan-kemuliaannya. Maka salah satu kemurahan dan kelimpahan hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sifat
sifat seorang manusia yang mempunyai banyak kemurahan-kemurahan hati, atau disebut bahasa Arab yaitu syakha, pemurah. Dalam peristiwa di dalam bulan Ramadan, beliau adalah seperti angin yang dilepaskan, berhembus, tiada memegang sesuatu dari harta. Bahkan diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an, apabila mensifatkan Nabi SAW berkata, adalah Nabi SAW manusia yang bermurah tangan, manusia yang selalu berlapang dada, manusia yang sangat benar pembicaraan, dan manusia yang sangat menepati janji-janjinya. Manusia yang teramat lemah lembut kelakuannya, dan manusia yang sangat memuliakan kekeluargaan. Barang siapa melihat sesosok Nabi SAW atau bertemu dengan tiba-tiba, niscaya ia akan takut kepadanya. Dan barang siapa yang bercampur baur dengan Nabi SAW dengan mengenalnya, niscaya ia akan mencintainya. Bahkan banyak sahabat atau orang yang mensifatkan Nabi SAW berkata, tidak pernah aku melihat sebelumnya dan sesudahnya orang-orang seperti Nabi SAW, dan tidaklah sekali-kali